Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan 5 menit bersama dengan firman, doa dan harapan saya senantiasa kita menjadi kuat teguh dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Biarlah kami berdiri teguh dalam iman ini Bapa di surga sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya akan bawa di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14, demikian bunyinya. Berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita tentu ingin memiliki iman yang teguh, ya. Dan tema kita adalah berdirilah dengan teguh dalam iman. Dari berdirilah dengan teguh dalam iman, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk berdiri dengan teguh di tengah-tengah kemajuan ekonomi atau pusat perdagangan pada waktu itu. Dan tentu ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, tetapi sebagai orang yang percaya, mereka juga harus beraktivitas, mereka juga harus mengerjakan hal-hal yang baik, dan mereka juga harus hidup bermasyarakat, tetapi mereka harus memiliki betul-betul pagar iman dalam kehidupan itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita semuanya, yang pertama yang diharapkan oleh Paulus ialah berhati-hati terhadap bahaya rohani. Jadi sementara orang hidup tidak berkenan, tetapi kita berkenan istilahnya, lalu kita mulai merendahkan orang lain, mulai mengkafir-kafirkan, mulai menyalah-nyalahkan orang lain, mulai melakukan apa yang baik. Dan kalau ada orang-orang yang mengatakan firman Allah bukanlah firman Allah, ya Alkitab itu bukan firman Allah 100%, biarkan aja mereka bilang apa saja. Ya, iman kita tetap kepada Allah yang hidup, ya. Jadi jangan justru kita sombong, jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain. Bahkan firman Allah, biarlah engkau mengatakan orang lain itu lebih hebat, dan kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua kata firman Allah adalah berlakulah dewasa, be a man. Berhenti seperti bayi rohani yang hanya minum susu saja, ya. Demikian kita hanya mau dibantu, ditolong. Kita harus bisa menjadi penolong. Jangan juga menjadi kekanak-kanakan dalam rohani. Sedikit apa dihantam dengan firman Allah, marah, sakit hati. Jangan nyinggung-nyinggung dosa. Saya ingat seorang tua-tua bilang begini, bro, pada itu jangan nyinggung dosa, bro. Nanti kalau apa jemaahnya pada pergi, bro. Terus saya bilang, di mana ada khotbah yang tidak menyinggung dosa? Karena Tuhan harus hidup, manusia itu harus hidup dalam kebenaran. Dosa tidak boleh mengambil bagian dalam hidup kita. Sebagaimana kemarin dulu saya katakan, hidup itu harus dalam kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam kekudusan yang daripada Allah, maka saya yakin dan percaya kita akan terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi dewasa dalam rohani. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan atau apa yang kita perbuat. Kita tahu membedakan apa yang baik dan yang jahat. Lalu yang ketiga, berdiri benar di hadapan Allah. Jadi jangan takut kepada siapapun. Kalau engkau berdiri di hadapan Allah dengan benar, Allah akan menjadi pembelamu. Sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Satu kali orang memfitnah saya bahwa saya mempunyai gundik, punya pacar gelap. Saya senang-senang aja dipikir. Nah, ini yang saya katakan, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran itu akan menghadang. Ketika kebenaran itu menghadang, wow, luar biasa. Jadi nggak usah takut. Selama engkau tidak melakukan, selama engkau hidup benar, berdiri di hadapan Allah dengan benar, apapun yang dikatakan orang tidak peduli. Engkau tahu apa yang dikerjakan oleh Daniel
ketika dia didakwa oleh 120 menteri, itu hanya 120 menteri, belum lagi yang lain-lainnya, belum lagi bawahannya, belum lagi, wah, jadi intai. Tetapi dia tidak perlu takut, dia tidak perlu komentar. Kenapa? Dia senantiasa dekat dengan Tuhan, dia benar di hadapan Allah. Yang ketiga, jadilah kuat dalam hidup ini. Jadi jangan lemah, jangan kuat, iman kita harus kuat, pengharapan kita harus kuat. Lalu yang terakhir adalah lakukanlah segala sesuatu dengan kasih dan kebaikan. Jadi kalau kita mau teguh terus di dalam iman, kita juga harus berbuat sesuatu dalam kasih, dalam kebaikan, dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengan tulus ikhlas melakukannya terhadap sesama, supaya Allah dimuliakan dalam hidup ini. Memang iman itu tidak akan pernah menjadi teguh tanpa proses kehidupan, tanpa proses pengujian, dan iman kita akan dapati teguh ketika kita dapat bertahan di dalam situasi yang sesulit apapun dan tanpa keluar daripada jalan-jalan Tuhan. Sama seperti si Ayub, dia keluar dari proses pengujian itu sebagai pemenang. Sama seperti Yusuf, dia keluar sebagai pemenang. Karena apa? Dia bersama dengan Tuhan, imannya teguh. Dan orang yang beriman teguh, berdiri dengan teguh dalam iman, dia akan senantiasa dapat mengalahkan segala rajuan dan percobaan, supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan dalam hidupnya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan dengan kami berdiri teguh dengan iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Ingatlah bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Mantap.